Oke, mungkin sebagai pengantar nanti kita akan belajar sedikit, kita singgung kalau kemarin sudah belajar terkait dua dimensi. Nah, pengembangan dari dua dimensi ini adalah ke tiga dimensi. Jadi capaian kita apa untuk pembelajaran hari ini? Jadi setelah mengikuti pertemuan keempat ini nanti teman-teman diharapkan mampu memodelkan dan menganalisis struktur portal dan trust 3D. Termasuk di dalamnya bisa mendesain dimensi dari balok atau kolom atau plat, dan juga nanti tulangan-tulangan utama pada struktur tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya singgung yang kemarin kita sudah lewat, pengenalan SAP, pemodelan balok kolom, portal dan truss 2D, ini sudah lewat. Nah, sekarang adalah pemodelan portal dan truss 3 dimensi. Nanti ada pendahuluan, saya ulang lagi sistem koordinatnya 3 dimensi seperti apa, kemudian ada pengantar struktur, dan kita lanjut ke simulasi atau pemodelan strukturnya, dan juga nanti analisis dan pelaporannya seperti apa. Nah, nanti di akhir kita mungkin di 5 pertemuan, kita nanti akan pemodelan jembatan sederhana. Ini mungkin bisa 1 atau 2 pertemuan, nanti kita lihat durasi atau kebutuhannya. Oke, ini saya singgung sedikit terkait dengan sistem koordinat yang ada di SAP. Jadi, di SAP ini ada 2 sistem koordinat 3 dimensi, yaitu Cartesian dan cylindrical. Nah, kalau Cartesian itu mungkin teman-teman sudah banyak yang paham ya. Biasanya kita menggunakan sistem koordinat Cartesian ini untuk memetakan atau menempatkan posisi dari suatu objek terhadap bidang 3 dimensinya. Nah, ini dasarnya adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di dalam Cartesian ini kita menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti ini. Jadi yang ibu jari ini X, nanti yang sumbu telunjuk ini Y, dan yang jari tengah ini adalah ke atas Z. Nah, ini mau teman-teman diputar-putar kemana-mana, asal pakai kaidah tangan kanan ini, gitu ya, itu gampang nanti untuk mengetahui mana X, mana Y, mana Z. Dan juga nanti di dalam sumbu global tadi, ini jadi sumbu Cartesian ini saya berikan warna kuning, yang globalnya. Ini ada X, Y, Z. Di dalamnya nanti ada sumbu lokal, yang saya berikan warna, ada merah, ada biru, ada putih. Nah, sumbu ini adalah sumbu-sumbu lokal. Yang saya berikan warna merah ini adalah satu. Satu ini biasanya dia sumbu lokal yang sejajar dengan sumbu globalnya. Sedangkan 2 dan 3 ini adalah yang tegak lurus dengan sumbu globalnya. Nah, ilustrasinya seperti kanan ini ya. Jadi kalau ada balok nih, pakai I-beam gitu ya. Di sini kita punya sumbu globalnya adalah X, Y, Z. Jadi Z-nya ke atas, X-nya ibu jari tadi ke sana, Y-nya adalah telunjuk ke sana. Nah, nanti kalau kita ingin mengetahui sumbu lokalnya dari masing-masing di dalam elemen ini, nah ini ada di dalamnya. Jadi tadi yang satu, itu kan, sumbu satu ini kalau ke X, berarti kita ini karena arahnya memanjang dari profilnya ke arah X, berarti sumbu satunya adalah yang ke arah memanjangnya X. Nah, ini biasanya ada namanya I dan J. I ini adalah inisial awalnya, dan J ini adalah akhirnya. Nah, biasanya diberikan ini. Jadi nanti kalau satu I berarti dia di awal. Kalau satu J dia berarti di sini. Dan kemudian nanti dia saling tegak lurus sumbu 2 dan sumbu 3. Nah, ini yang kemarin ada yang nanya, sumbu kuat mana Pak, sumbu lemah mana? Nah, seperti ini. Jadi kalau di dalam ngitung momen, geser kemarin ya, kalau geser, kenapa yang dihitung adalah dua-dua? Nah, ini karena geser kan terjadinya di sumbu dua-dua ini. Sehingga kita analisisnya nanti bidang ada gaya gesernya kan di sumbu dua-dua. Nah, kalau momen itu kan terjadinya akibat pengaruh, misalkan ada beban di sini, dia membentuk momen gitu ya.
Nah, pengaruh momen ini akan kelihatan kalau dia dipandang dari sudut sumbu tiga-tiganya. Nah, kalau dipandang dari sudut dua-duanya, dia nggak akan kelihatan momennya karena kecil. Kita mandangnya dari atas itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita mandangnya dari sudut samping, tiga gitu, nah nanti dia akan kelihatan momennya. Kenapa kemarin kita melihat ada sumbu momen itu biasanya yang besar adalah kalau dibalok tiga-tiga. Dan nanti gesernya adalah dua-dua. Jadi ini penjelasannya kemarin yang saya janjikan untuk saya sedikit singgung. Ini adalah di kondisi perletakan seperti ini. Penempatan di sumbu global dan sumbu lokalnya. Terus ada lagi, satu lagi nanti namanya sumbu silindrikal. Jadi ini yang pengaruh adalah nanti sumbunya adalah R, theta, sudut, dan juga nanti Z. Nah, Z ini bisa nanti jarak, itu memberikan ruang pada sumbu silindrikal ini. Jadi yang berpengaruh adalah R, jari-jari, terus kemudian nanti sudutnya berapa, nah ini nanti membentuk ruang dia. Nah ini salah satu juga bisa digunakan di SAP, biasanya ini untuk yang struktur misalkan dom atau dan lain sebagainya, yang bentuknya adalah bola, sistemnya ruang bola. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait dengan sumbu ini. Nah, ini saya juga singgung terkait dengan derajat kebebasan. Saya sampaikan tadi di depan ya. Jadi, istilahnya kalau tadi kita memandang misalkan kemarin balok Gerber, itu harus ditambahkan suatu join supaya dia menjadi struktur statis tertentu. Nah, jadi derajat kebebasan itu apa? Biasanya disebutnya adalah degree of freedom, itu menyatakan jenis pergerakan pada struktur yang memungkinkan. Jadi dia pergerakannya ke arah mana saja. Nah, kalau di SAP ini ada dua jenis, yaitu translasi dan rotasi. Nah, translasi ini biasanya disimbolkan dengan U, yaitu gerakan perpindahan yang sejajar dengan sumbunya masing-masing. Misalkan UX berarti perpindahan terhadap sumbu X-nya, UY terhadap sumbu Y, UZ terhadap sumbu Z-nya. Nah, yang kedua rotasi. Rotasi itu gerakan berputar atau putaran, memutari masing-masing sumbu yang berkaitan, misalkan RX, RY, dan RZ. Nah, kaidahnya kalau yang rotasi ini juga sama dengan kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari dianggapnya sumbu yang kita tinjau, sedangkan jari-jari lain ini adalah arah putaran dari gerakan putaran yang kita tinjau. Jadi prinsipnya tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ini arah momennya kemana, arah rotasinya kemana adalah menunjuk dari perputaran dari jari-jari yang lainnya. Sedangkan ibu jari menunjuk pada sumbu yang dimaksud. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, kalau misalkan ada gerakan ke arah sumbu X, gitu ya, misalkan ini ada X, ke arah bawah ini, ke arah kanan bawah ini. Kalau plus berarti dia searah dengan sumbunya. Kalau minus berarti dia berlawanan. Demikian juga yang Z, kalau plus berarti dia ke atas, kalau minus berarti dia ke bawah. Nah, tadi ini yang kaidah tangan kanan juga untuk rotasi bisa dilihat di sini. Nah, jadi seperti itu terkait dengan pergerakan atau translasi ataupun rotasi yang ada di dalam SAP 3 dimensi terutama. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita coba singgung apa itu struktur portal atau frame 3 dimensi. Kalau kemarin sudah belajar yang 2 dimensi, itu ya kuncinya adalah sambungan di antara elemen-elemennya adalah rigid dan kaku. Sehingga kalau nanti ada pergerakan, di sambungan tersebut dia tetap mempertahankan bentuknya adalah siku. Sehingga nanti pola pergerakan defleksinya akan berbeda jika kita bandingkan dengan misalkan rangka atau truss. Truss cenderungnya sambungannya adalah pin sehingga dia bisa bergerak bebas dan tidak memikul momen. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ini sama case-nya, kita lihat untuk portal atau frame ini yang paling banyak digunakan adalah di gedung bertingkat. Oke. Nah, gedung bertingkat ini, misalkan kita nanti mau memodelkan suatu gedung, yang perlu kita pahami apa saja yang harus
kita ketahui sebelum kita memodelkan itu supaya kita tidak salah asumsi atau misassumption kemarin ya. Kalau garbage in maka nanti akan terjadi garbage out. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi di sini kita punya struktur portal dari bangunan gedung. Yang kita perlu ketahui apa? Jadi di dalamnya ini ada elemen-elemen struktur yang menyusun dari struktur portal ini. Apa saja elemen-elemennya? Misalkan ini untuk yang dinding pemikul rangka momen. Jadi dia hanya di sini yang berperan sebagai strukturnya, dia adalah balok, kolom, dan plat lantai. Sedangkan kalau di sini ada dinding pengisi dari batu bata, itu hanya cenderungnya adalah menjadi beban. Biasanya tidak kita hitung sebagai pengaku atau perkuatan dari strukturnya. Oke, terus nanti di bawahnya dari balok dan kolom itu ada pondasi-pondasi. Nah, ini kalau di gedung seperti ini bisa menggunakan misalkan tadi pondasi telapak ya. Kalian kan mungkin sudah belajar di pondasi juga ada pondasi telapak dan lain sebagainya. Mungkin 3 lantai ini masih bisa dengan telapak. Nanti kalau sudah lebih tinggi lagi bisa dengan pondasi yang dalam. Nah, bedanya apa yang di struktur sebelah kanan ini? Jadi ini struktur sebelah kanan ini mengakomodir di sini namanya ada dinding geser. Nah, dinding geser ini fungsinya apa? Ini berperan untuk menahan gaya geser. Gaya geser maksimum pada suatu gedung itu biasanya terjadi karena apa? Karena adanya gaya gempa. Nah, gaya gempa itu sebenarnya adalah pergerakan tanah di sisi dasar, sehingga ketika diterima oleh fondasi, dia akan disebarkan ke seluruh masing-masing lantai ini. Ini karena pusat massa terbesarnya adalah di masing-masing lantai, maka biasanya akibat gaya geser di bawah nanti akan terdistribusikan ke masing-masing lantai ini, karena massa terbesar adalah di sini. Nah, untuk mengurangi pergerakan dari geser tadi, bisa menggunakan dinding geser di sini. Jadi di sini bertambah lagi strukturnya selain tadi kolom, balok, plat lantai, itu juga dengan dinding geser. Nah, dinding geser ini karena sifatnya dia untuk menahan geser dan bebannya cukup besar, biasanya juga bisa dengan pondasinya telapak gabungan di sini. Nah, kalau yang ini adalah telapak biasa. Nah, kemudian perlu jadi catatan juga, kemarin teman-teman sudah belajar plat. Nah, plat itu bisa diasumsikan dia memikul kekakuan. Bisa juga dia diasumsikan tidak memikul kekakuan kemarin ya. Kalau kita asumsikan shell, berarti dia memikul kekakuan. Dia ikut, kalau ada gaya geser, dia ikut istilahnya menahan. Tapi kalau kita asumsikan plat dan membran, dia tidak ikut mendukung. Dia hanya menyalurkan beban ini ke balok dan kolom di sekelilingnya. Tapi kalau ada gaya geser, dia tidak ikut menahan kekakuannya. Oke. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua terkait dengan portal 3 dimensi. Selanjutnya apa yang harus diperhatikan lagi yaitu pembebanannya. Setelah kita paham elemennya, elemen apa saja, materialnya juga nanti harus kita perhatikan. Jadi elemen itu kaitannya nanti dengan dimensi dan material. Selanjutnya adalah pembebanan. Nah, khusus di gedung, itu pembebanan mengacu pada SNI 1727/2013. Yaitu beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lainnya. Beda halnya lagi nanti untuk jembatan. Jembatan itu ada lagi nanti SNI 1725/2016. Nah, itu khusus pembebanan untuk jembatan, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, ini silahkan kalau misalkan teman-teman mau merancang gedung, bisa menggunakan rumusan SNI ini. Nah, ini di sana sudah disediakan, misalkan untuk rumah tinggal, beban meratanya berapa, beban hidup meratanya, biasanya 200 sampai 250 kg per meter persegi plat lantainya. Beban hidupnya itu bisa berupa orang, atau barang-barang, rak, buku, dan lain sebagainya, itu dianggapnya beban hidup. Nanti berbeda antara rumah tinggal dengan misalkan, nah mall itu biasanya bebannya dia lebih berat lagi karena mungkin di sana nanti bisa ada pengunjung yang dalam jumlah banyak berkumpul di satu waktu, sehingga biasanya bebannya misalkan di basementnya mall gitu juga lain karena ada parkiran mobil yang
mungkin saat penuh sangat tinggi bebannya. Nah, itu nanti bisa diperhatikan. Beda lagi kalau di atap. Nah, atap ini biasanya 100 kilo per meter persegi. Nah, atap ini kan hanya fungsinya mungkin orang maintenance dan lain sebagainya ke atas. Kecuali di atas ini juga digunakan untuk tinggal, makanya nanti harus diperhatikan. Juga nanti ada di sana beban lain, misalkan beban angin, beban gempa, semuanya dibahas di SNI ini, silahkan untuk dipelajari. Oke. Selanjutnya setelah tahu bebannya apa, kita harus tahu perilaku dari masing-masing elemen tadi dalam mentransfer atau menyalurkan bebannya. Jadi misalkan ada beban merata di plat, nanti ini pasti ditransferkan ke balok-balok yang ada di sekitarnya. Dari balok ini nanti ditransferkan kembali ke kolom yang di bawahnya, kemudian ditransferkan ke pondasi. Pondasi juga nanti ditransferkan ke tanah, daya dukung tanahnya. Nah, ini teman-teman harus paham pola perilaku pergerakannya, sehingga nanti kalau kita melaksanakan pemodelan, kolom ini cenderungnya adalah aksial tekan. Kalau ternyata teman-teman melaksanakan, ternyata di sini aksial tarik, nah ini berarti harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang aneh, soalnya dulu saya pernah dengan teman saya modeling gedung 8 lantai, kolomnya cukup banyak, baloknya cukup banyak, ternyata teman saya waktu modelkan itu salah satu kolomnya ini lupa, belum tergambarkan. Nah, itu sehingga nanti di sini ada anomali di kolom-kolom sebelahnya ini ternyata terjadi gaya yang cukup besar, termasuk juga di baloknya ini dia tidak lazim. Nah, harusnya dari situ kita bisa berangkat, ini ada hal-hal yang tidak lazim yang kita temukan. Sehingga kita bisa tahu kenapa ini ada hal atau masalah yang tidak lazim, sehingga kita bisa deteksi atau tracing ya ke model kita, ternyata ada satu kolom yang memang belum tergambarkan, dan itu kan jadinya suatu hal yang akan merugikan kita, karena sebenarnya gaya itu diterima oleh kolom ini tapi jadi cantilever kan nanti akan strukturnya menjadi besar. Itu ya fungsinya. Oke, setelah itu baru nanti kita modelkan. Kalau sudah paham semua, bisa dengan 3 dimensi seperti ini atau 2 dimensi. Nah, ini tergantung, biasanya preliminary design malah kadang-kadang banyak perencana yang menggunakan 2 dimensi dulu. Nanti pada saat desainnya sudah jadi atau dimensi-dimensi sudah kebayang atau sudah didapatkan, baru beranjak ke 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini termasuk nanti untuk pembebanan gempa. Biasanya gempa akan sangat berpengaruh terhadap ruang. Jadi ini ada gempa dari arah sini misalkan ya. Dengan arah sini tentu akan lain, karena gempa yang dari arah sini ini ditahan oleh 3 ruang. Nah, ini ada 3 portal ke sana, 3 bentang. Dia akan cenderung kaku dibandingkan kalau ada gempa arahnya dari sini. Ini hanya ditopang 2 ruang. Sehingga itu yang harus kita perhatikan. Jadi gempa kan kita tidak tahu arahnya dari sini atau dari sini, atau malah tegak lurus ke sini 30 derajat dan sebagainya. Makanya itu yang harus kita modelkan untuk mendapatkan mana yang paling optimal. Oke, kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini teorinya? Penggunaan, kenapa fungsinya beda-beda, itu dari hubungannya dengan beban mungkin yang ditanyakan Mas Deta ya, karena di tempat saya putus-putus. Jadi memang penggunaan beban ini nantinya dibagi terhadap fungsi dari bangunan masing-masing. Misalkan rumah tinggal, rumah sakit, sekolah, mall, gedung parkir, dan lain sebagainya. Nanti ada di sana sudah dijelaskan, perkantoran, hotel itu ada sendiri-sendiri. Dan juga misalkan rumah tinggal dibagi-bagi juga, kalau dia di lantai yang dihuni berapa, kalau di atap berapa, di loteng berapa, itu sudah ada di sana. Juga tadi beban hidup, beban mati tambahan, misalkan di sini ada dinding. Nah, dinding ini di sini jadi beban malahan, bukan jadi pengaku struktur. Jadi dinding ini sudah ada per meternya, dia kalau dinding bata berapa, dinding bata ringan berapa, sudah ada di sana. Tinggal kita gunakan saja. Juga ada misalkan superimpos atau beban mati tambahan, lantai biasanya kan ada spesi dan ada keramik di atasnya atau granit, itu sudah ada di sana.
penggantung langit-langit, termasuk lampu dan lain sebagainya, ME-nya ada dan lain sebagainya itu sudah diberikan di SNI tersebut. Jadi tinggal kita pakai untuk menggunakan. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, tanyanya bagus nih. Jadi lantai, kalau kita lihat aktualnya di lapangan, sebenarnya dia memberikan kekakuan ke bangunan kita yang ada kolom dan baloknya, dia ditransferkan kekakuannya ke sana. Hanya memang untuk perencanaan, kadang di desain ini kan macam-macam. Kita ada yang pakai istilahnya ya kita PD dengan desain kita kalau memang kita mau perbesar kolom dan baloknya sebagai struktur pemikul rangka momen khusus. Sehingga kalau seperti itu asumsi kita, yang bekerja menahan beban semua dilimpahkan ke balok dan kolom. Sehingga selain struktur itu, dianggapnya dia tidak memberikan kontribusi. Sehingga nanti efeknya apa? Balok dan kolom kita menjadi lebih besar. Tapi juga bisa kita asumsinya platnya ini memberikan kekakuan dengan cara yang kita apply sel tadi. Nah, kalau dengan memberikan dia kontribusi kekakuan, berarti nanti akan mengurangi dimensi dari balok dan kolom kita. Nah, sebenarnya di istilahnya di dalam dunia aktualnya tentu saja yang namanya struktur beton bertulang, dia ada tulangannya, ada betonnya, dia mampu memberikan perlawanan. Tapi seberapa besar efektifnya itu yang perlu kita kaji. Kalau untuk gaya gempa itu lebih efektif jika menggunakan dinding geser seperti ini ya. Itu dia akan lebih cenderungnya efektif karena gaya gesernya ke sana, dia nahannya ke sana. Kalau plat ini tentu saja akan memberikan, tapi mungkin tidak sebesar gaya geser akibat misalkan dengan dinding geser yang ada, seperti itu. Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, kita akan singgung sedikit, tadi sudah belajar terkait dengan bentuk apa namanya, sectionnya seperti apa, bebannya seperti apa, perilaku bebannya seperti apa. Nah, ini saya singgung mungkin terkait dengan section atau penampang, yaitu material. Nah, material kalau teman-teman material beton mungkin sudah familiar ya. Ada beton berbagai macam mutu, mulai yang dari FC10, FC15, FC20, 25, bahkan sekarang sudah sampai yang FC60 mungkin sudah ada untuk beton-beton precast. Nah, ini kita bahas sedikit terkait dengan tulangan, karena kita nanti akan desain salah satunya adalah selain penampang, material juga tulangan. Saya kenalkan di sini baja tulangan. Ini teman-teman bisa lihat di SNI 2052 2017 terkait dengan baja tulangan. Jadi apa itu baja tulangan? Mungkin kalian sudah belajar di bahan material atau material bahan bangunan di semester sebelumnya. Nah, saya singgung sedikit. Jadi baja tulangan ini ada dua, ada yang polos dan ada yang sirip. Jadi kalau baja tulangan polos ya bentuknya seperti ini, polos dia. Tidak ada istilahnya kalau sirip kan ada sirip-siripnya ini. Oke, dia permukaannya rata, tidak bersirip dan disingkatnya adalah BJTP. BJTP ini khusus untuk baja tulangan, baja tulangan polos, jadi BJTP disingkatnya. Nah, kalau sirip ini adalah baja tulangan, bentuknya khusus yang permukaannya memiliki sirip melintang dan memanjang. Dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton. Jadi dengan adanya sirip ini, lekatan ke beton nantinya bertambah. Beda dengan yang polos ini. Nah, juga dia disingkatnya kalau yang sirip adalah BJTS atau BJTD. BJTS itu baja tulangan sirip, atau kalau ini ada juga yang nyebutnya baja tulangan deform. Tapi kalau di SNI disebutnya adalah BJTS. Oke, nah beton atau tulangan ini ada baiknya tidak perlu dicat. Kadang ada memang di luar negeri yang supaya tidak korosi dicat, tapi itu catnya juga khusus, bukan yang seperti di kita itu pakai cat minyak itu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat nanti di lapangan ada beton besi tulangan
kok sama mandor atau pekerja dicat, itu harapannya sih bagus supaya tidak korosi, tapi itu akan mengurangi lekatan dia ke beton. Dia akan membuat semacam laminasi atau malah apa ya, pemisah antara dia dengan lekatannya beton. Yang baik adalah tulangan itu sebenarnya dijaga tempatnya, ditempatkan di tempat yang terlindung supaya dia tidak cepat korosi. Jangan istilahnya terus diminyai atau bahkan dicat dengan cat minyak. Nah, itu nanti malah akan mengurangi lekatan dia ke beton. Oke. Nah, ini terkait dengan kualitasnya atau mutunya. Baja tulangan polos itu ada dua, yaitu BJTP 24 dan BJTP 30. BJTP 24 itu nanti tegangan lelehnya atau batas ulurnya itu 235 MPa. Nanti kuat tarik minimumnya, jadi dia ini batas ketika dia mulai leleh ini, terus ini nanti dia batas ketika dia sudah tertarik, ini sekitar 382 MPa kuat tarik minimum. Nanti ada BJTP 30 juga, ini bisa kalian lihat mutunya seperti apa. Nah, untuk deform ini jauh lebih banyak, mulai dari BJTD atau BJTS tadi ya, 24, 30, 35, 40, 50. Nah, ini penggunaannya memang disesuaikan dengan yang akan kita desain. Yang kebanyakan sih kalau kita pakai untuk rumah-rumah biasa, biasanya BJTP 24 atau 30 ini sudah cukup tinggi. Nah, nanti mungkin ada beberapa yang membutuhkan misalkan pre-stress dan lain sebagainya dengan mutu yang lebih tinggi bisa digunakan. Nah, nanti ada juga di SAP itu diminta adalah tegangan leleh yang diharapkan atau expected yield stress. Ini biasanya dari beberapa jurnal penelitian itu biasanya 1,1 dari tegangan lelehnya ini. Jadi nanti kalau ada form diminta isi itu bisa pakai ini. Dan juga tegangan tarik diharapkan itu 1,1 dari yang FU ini. Jadi kan kadang namanya produsen bikin pasti standar minimumnya ini mereka tidak mungkin akan membuat seminimum mungkin karena mungkin produksinya ada yang gagal dan lain sebagainya. Mereka punya angka aman sehingga di lapangan kadang minimumnya ini tapi yang didapatkan adalah biasanya 1,1 kalinya dari nilai ini. Nah, seperti halnya beton juga kita misalkan pesen beton FC 25, yang datang tidak mungkin 25, pasti di atasnya bisa 27 dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di lapangan atau di pasaran nanti baja tulangan tadi sesuai mutunya diberikan marking atau warna biasanya. BJTP 24 itu biasanya diwarnainya adalah warna hitam. Kemudian ada BJTP 30 nanti atau BJTS 30 adalah biru seperti ini. Di ujung-ujungnya diberikan warna. BJTS 35 dia merah. BJTS 40 seperti yang kalian ini adalah kuning. Jadi ini sirip ya kelihatan. Kemudian BJTS 50 adalah hijau. Ini untuk memudahkan. Oke. Juga yang kalian harus perhatikan nantinya untuk desain tulangan itu terkait ketersediaan variasi diameter tulangan di pasaran. Ini kalian tidak boleh istilahnya semena-mena karena ini pas nih luasannya segini saya mau pakai tulangan diameter 20 atau 21. Ternyata di lapangan tidak ada atau di pasaran. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Nah, ini kebanyakan ukuran tulangan polos dan sirip hampir mirip, hanya ada beberapa yang di polos tidak ada dan di sirip juga tidak ada. Misalkan nih, polos diameter 12 ada tapi tidak ada 13. Nah, ini jadinya di sirip 13. Nah, ini nanti silahkan untuk dipahami. Polos ini biasanya digunakan kalau untuk gedung-gedung bertingkat tinggi untuk sengkangnya. Tadi ya, kalau yang sirip nanti untuk tulangan utamanya. Tapi di gedung misalkan kita bangun rumah pribadi atau ruko itu kadang masih menggunakan untuk utamanya bisa dengan yang polos. Juga yang harus diperhatikan adalah variasi diameter tulangannya. Jadi jangan mentang-mentang desainer atau perencana membuat itu seenaknya sendiri. Misalkan balok saya mau pakai diameternya 10 sama 19 sama 22. Nanti di kolom saya pakai 8, 13 sama 25. Nanti di plat saya mau pakai
yang belum ada tadi berapa? 16 misalkan. Nah, ini nanti akan membingungkan pada saat kita pelaksanaan di lapangan. Usahakan variasi tulangan itu seminimum mungkin. Biasanya satu proyek, kalau yang besar ya, maksimal bisa 5, itu sudah variasinya cukup banyak. Nah, usahakan seminimal mungkin, dalam artian nanti akan menyulitkan kita, pertama pada saat pesan di pabrik atau di supplier. Kalau variasinya banyak, berarti kita pesannya nanti kecil-kecil tonasenya. Nah, tonase kecil ini biasanya nanti dari pabrik tidak melayani atau males lah kalau tonasenya kecil-kecil tapi variasinya banyak. Kedua, akan membingungkan ketika memasang si tukang di lapangan. Balok saja variasinya ada 4. Nanti bisa-bisa tertukar antara tulangan utama, tulangan sengkang, atas, dan bawah. Jadi diusahakan satu balok itu ya cukup 2 atau 3 lah maksimal, supaya kita juga sebagai pengawas nantinya gampang ngawasinya. Nah itu ya yang harus diperhatikan, variasinya jangan terlalu banyak karena akan merugikan kita. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, case kita ini hari ini, kita belajar bikin ruko 3 lantai. Ya, ini ada, saya punya ruko 3 lantai, diminta desain nih sama ownernya.